pagi, bersama saya Duratul Komaria, nomor absen 5. Berita hari ini tentang kunjungan Presiden SBY ke sejumlah negara di Eropa untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Setelah kunjungan Presiden SBY di Kazakhstan untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi, Presiden SBY akan langsung mengunjungi Forum 20 KI. Inilah berita. Negara Eropa yang akan dikunjungi Presiden SBY adalah Kazakhstan, Polandia, dan Rusia selaku tuan rumah pertemuan Forum G20. Di Kazakhstan, Presiden akan membahas peluang investasi perdagangan serta kerjasama di bidang energi. Sedangkan dengan Polandia, Presiden akan membahas masalah investasi dan kerjasama bilateral lainnya. Sedangkan pada Forum G20, Indonesia akan menyuarakan persoalan gejolak ekonomi dunia yang berdampak ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat juga harus dipertanyakan dalam Forum G20 sebab Amerika Serikat adalah superpower yang setiap kebijakannya berpengaruh besar bagi negara-negara lain. Kita juga ingin mendengar kebijakan Amerika Serikat sebab apa yang ditempuh oleh negara itu terakhir ini juga memunculkan persoalan baru pada perekonomian tingkat dunia. Saudara juga mengetahui bahwa ekonomi BRICS, India utamanya, Brazil kemudian, dalam batas tertentu tentunya pengaruhnya juga dirasakan di Tiongkok, Rusia, dan Afrika Selatan. Ini sebuah contoh bahwa kalau ada kebijakan yang diambil oleh negara besar, apalagi negara superpower di bidang perekonomian, dampaknya dirasakan oleh hampir semua. Sementara itu, Wakil Presiden Budiono optimis Indonesia dapat melewati masa krisis ekonomi yang kini mendera. Saat ini, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan para pengelola kebijakan perekonomian yang terpercaya, sehingga diyakini mampu mengatasi krisis ekonomi di tanah air. Dalam silaturahmi bersama para wartawan di Istana Cipanas, Wakil Presiden menilai kombinasi kebijakan pemerintah dan BI saat ini sudah tepat. Kebijakan ini juga mendapat respon positif dari pasar. Perekonomian seringkali diuji dengan krisis. Penanganan krisis ini menjadi bagian ujian bagi para pejabat untuk menunjukkan kemampuannya. Kita bisa melewati karena fundamental kita dulu, karena rekan-rekan saya yang menangani di bidang ekonomi, termasuk yang di Indonesia, punya confidence yang tinggi. Mereka adalah ahli yang diperlihatkan nampaknya mereka juga sangat fasih dengan tugas-tugas mereka. Kredit perbankan nasional diperkirakan hanya tumbuh di bawah 18% tahun ini. Penurunan ini terjadi seiring pengetatan kebijakan moneter pasca kenaikan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 7%. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan kenaikan BI rate masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ke depan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar 5,8 hingga 6,2% dengan kecenderungan berada di kisaran bawah. Kenaikan BI rate juga tidak akan menimbulkan tekanan di sistem perbankan. Saat ini perbankan nasional memiliki tingkat kesehatan di atas 8% dengan NPL yang rendah, sehingga likuiditas masih terjaga. Langkah BI menaikkan BI rate akan berdampak langsung bagi sejumlah bank, terutama yang memiliki pertumbuhan kredit tinggi. Ini juga nanti akan langsung berdampak kepada bank-bank yang mungkin masih tumbuh terlalu tinggi, karena ada bank-bank yang lain itu umumnya sudah paham bahwa pertumbuhan kredit itu harusnya tidak di atas 20%. Nah, ini akan dengan sendirinya direspons oleh bank-bank itu untuk melakukan penyesuaian pertumbuhan. Sementara itu, pengamat ekonomi Afiliani mengatakan BI seharusnya tidak memaksakan kenaikan BI rate terlalu tinggi, sebab goncangan yang saat ini terjadi di pasar modal dan perusahaan swasta yang memiliki utang bisa bergeser ke perbankan. BI rate ini akan berpengaruh terhadap suku bunga bank dan kemudian juga berpengaruh terhadap baik dana maupun kredit kan gitu. Jadi menurut saya 7% ini sudah harus dijaga, jangan sampai kita terus mengikuti inflasi ya. Pertumbuhan penyaluran kredit sebenarnya sudah terjadi sebelum BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 7%. Pada pertengahan Agustus lalu, penyaluran kredit hanya tumbuh 19,6%, lebih rendah dibandingkan akhir Juni yang sebesar 20,6%.
Dari Jakarta, Ike Suharjo, Daus Aulia, TV One mengabarkan. Sekian berita hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.